Satu sisi mungkin mereka mengatakan ini memang sudah apa untuk kebutuhan entertain. Sebagai misalkan satu tokoh dipandang ini memang layak dinaikkan sebagai public figure. Nah, cuman di sisi lain kiai-kiai kampung itu kan ya masih menjaga tradisi leluhur, namanya misalkan tokoh namanya Bunyai atau tokoh suatu perempuan di satu tempat tetap berperan aktif tapi di belakang layar. Nah sekarang untuk kepentingan entertain misalkan untuk pembagian tugas dan lain sebagainya, atau karena memang yang berkompeten, yang berfungsi sebagai bagiannya itu ya memang harus ditampilkan di atas panggung lah. Misalkan kan sekarang semacam ada benturan, nah ngoten nggih. Misalkan kalau orang habaib kan ngarani umi, ya, umi juga memorganisir apa itu jamaah-jamaahnya, terus diajak di panggung juga, diketok nih. Terus habaibnya juga begitu, yang dari apa itu tokoh-tokohnya juga diajak panggung. Mungkin dalam kesempatan yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, orang melihat inilah satu kebenaran. Nah, sebetulnya ini sing kurang materi ini awake dhewe, kita sendiri kurang ngajine, kurang berbudayane, atau memang kebenaran memang semacam itu. Seperti yang terus-terus dilakukan itu wow. Kita membahas postur. Iya. Fase di mana melampaui kebenaran. Karena kebenaran itu kan sebenarnya kan kalau kita mengkaji dari era sekarang, kebenaran itu adalah konstruksi. Kita ngomong undang-undang di negara kita, itu sudah baku, lek ini mesti salah. Tetapi begitu masuk ranah pengadilan yang jadi apa? Sing salah sudah benar. Oh iya. Itu yang bisa terukur. Kalau kita manipulasi kebenaran sosial itu kan tidak terukur toh. Tapi kalau melihat hukum terukur sekali. Nah, kita bicara kebenaran itu adalah hasil konstruksi, hasil bangunan daripada orang-orang yang punya kekuasaan. Dalam petik kekuasaan itu bisa dia pada posisi penguasa secara administrasi, bisa dia sebagai penguasa dalam sebuah lembaga keagamaan, dia bisa menjadi penguasa dalam ranah kekuatan sosial kan begitu. Kita ngomong kebenaran, oke, kita cerita bagaimana yang lagi tren hari ini. Apakah benar Habib itu keturunan Kanjeng Nabi? Oh iya. Bagi kelompok yang sudah terdoktrin, dia mengatakan benar. Oh, kan begitu. Bagi orang yang sudah mengalami pengetahuan secara literasi, yang suka membaca, mencari dalam manuskrip terkait dengan silsilah itu, ada nama-nama yang tidak ada di situ kan begitu. Ketika kebenaran itu ditanamkan terus, yang terjadi adalah cuci otak kan begitu. Brainwash. Iya. Sehingga apa? Sesuatu yang lain sudah tertolak dulu sebelum terdengar kan begitu. Saya kayak tokoh yang mengatakan kebenaran itu satu kata-kata atau peristiwa yang diulang-ulang sebanyak 42.000 kali itu. Ada itu. Ini kalau model hari ini kan justru generasi milenial itu lebih suka dengan model-model penyampaian informasi yang kemasannya itu ringan, singkat, mengena. Ya. Kurang mengena, sehingga tadi muncullah suatu pergeseran. Nah, saya ingat setahun yang lalu kita pernah membahas terkait isu hijrah. Oh iya. Banyak sekali kalangan-kalangan dengan munggah mas. Kalangan-kalangan yang hijrah itu kemudian sampai ada istilah login ya. Oh iya. Login itu karena tidak digunakan hanya ke agama Islam saja, tapi
ketika itu dimunculkan dalam suatu informasi di media massa, akhirnya kan semua agama juga menggunakan istilah login. Itu istilah umum. Siapa yang menyampaikan ya sudah. Ya itu. Mana login dulu. Jika istilah login itu jangan sampai salah tidur. Cara membedakan pintunya itu seperti apa? Membedakan pintunya seperti apa sih? Banyak kita terus dikasih suatu informasi tentang hal-hal yang benar. Oke, saya tanya, dalil kuwi dasarnya apa? Dalil yang login. Dalil lah, kata dalil sendiri. Dasarnya apa? Dan kenapa hari ini kita bisa melihat banyak dalil yang kemudian saling bertabrakan? Artinya apa? Dalil itu kan bisa dibuat. Dasar dari olah pikir daripada sang tokohan begitu. Digolek-golek dalil, digolek-golek alasan kan begitu. Ya, kalau kita melihat bagaimana masyarakat hari ini ataupun generasi hari ini lebih suka dengan informasi yang cekak aos, pendek tapi mengena. Kalau kita melihat secara kedalaman lagi, filosofinya nyampekah pada kebenaran itu sendiri? Kebenaran yang mengacu kepada penganggaran jeneng agama. Karena kalau kita mengatakan kebenaran, tidak ada kebenaran mutlak. Yang ada adalah kebenaran objektif. Itu pun juga dipertanyakan. Objektif seperti apa? Yang memiliki nilai kesepakatan banyak orang kan begitu. Banyak orang ini kan juga ada hitungannya. Banyak orang Ponorogo atau banyak orang Jawa Timur. Bagi Ponorogo itu benar. Tapi begitu keluar Ponorogo sudah menjadi tidak benar kan begitu. Ini yang kadang-kadang hari ini kita tidak bisa memahami itu. Contoh misal nih, kita ngomong glegeken nang Jawa itu ora pantes. Nang Jawa biasa, glegeken. Tapi di Eropa glegeken itu tabu. Di Eropa ngentut itu biasa, kayak perjamuan. Iya. Biasa di Eropa, perjamuan ngentut itu biasa. Di sini bisa bacokan. Glegeken biasa di sini, di sana bisa kebu-kebuan. Ya. Ini kan hal yang kadang-kadang secara universal kita tidak mau mengkaji itu. Makanya ketika kita bicara dalil, bicara ini, nanti dulu dalil untuk masyarakat mana dulu. Nah, sayangnya hari ini kita sedang kehilangan yang namanya ruang dan waktu, bahkan sekat. Dengan adanya ini kondisi yang selalu online dan batas-batas ini tidak ada. Sehingga A yang ngomong dengan basic kebudayaan Arab, yang dipahami sebagai Arab adalah pusat daripada peradaban Islam, seolah kebenaran itu menjadi kebenaran mutlak untuk semua masyarakat Islam. Kan begitu. Nah, ini yang kemudian harus kita sebagai orang yang selalu mengkaji ya. Jadi ngaji ku ben ketemu aji. Ketemu aji itu dasarnya apa? Ngerti kan begitu. Ngerti ini babakan tekan endi? Apa menang nggone akal? Nang Jawa kan ya akalmu, ya hatimu, ya roh somu. Hati tidak kemudian bisa kita sama dengan rasa loh ya. Hati adalah pada bagian jasad. Kalau kita bicara roh so itu lebih pada bagaimana ruh yang ada di dalam rohaniah. Sisi ruhaniahnya. Makanya saya pernah ada mendengar seseorang tokoh lah bahwa keislaman sekarang ini sudah mengalami kemunduran dari sisi ruhaniahnya. Jadi mereka belajar ilmu agama itu hanya sisi luarnya gimana. Kan satu negara kehilangan sampai terjadi peperangan karena yang mayoritas juga muslim atau mayoritas bukan hanya muslim saja, berbagai agama. Dia beragama hanya sekedar kulitnya saja. Dari sisi ruhaniahnya, rosone, ruhnya sudah nggak ada lagi. Makanya banyak satu negara yang kehilangan warga negaranya, bahkan pindah tempat ataupun menjadi keluar dari negara keagamaannya. Nah, dia melihat dari sisi luarnya, saya itu nggak menemukan apa saya beragama itu tujuannya untuk apa.
mungkinkah nanti ketika kita sudah dicekoi dengan kebenaran-kebenaran yang sifatnya luaran, dengan casing-casing, jenenge wong ngaji ki ya selawatan, jenenge wong apa itu selawatan seperti itu, konser-konser dianggap sebagai ibadah, kayak ibadah apa wajib dan lain sebagainya. Terus, apa nanti kajian-kajian seperti itu menjadi apa ya, bisa saja nanti akan menurunkan derajat keilmuan atau derajat keimanan, keberagaman daripada generasi apa gen Z atau gen Z lah, gen milenial lah. Nah, ya. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang bersifat universal. Yeah. Karena lagi-lagi kita mengatakan harus menyadari bahwa Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya. Menungso lek dilahirke nang Jawa kudune ini. Oh ya. Menungso lek dilahirke nang nggone Arab kudune ini. Dengan metode beradu dalil itu cocok di daerah Arab. Kalau mereka dipaksa untuk sampai pada tataran laku, sangat tidak mungkin. Wow. Kan begitu. Yeah. Kemudian kita mari ke kita sebagai orang Jawa. Kalau kita hanya dicekoki dengan dalil dan dalil, muntah karena apa? Ini bukan gen kita. Gen kita itu lebih pada bagaimana memahami segala sesuatu kedalaman. Oh ya, mengaplikasikan dalil itu sebagai perilaku. Betul. Karena apa? Yang menjadi pengangger-angger kita, le ilmu itu ketemu kanthi laku. Ngomong korek, ini korek. Kalau kita bahkan melihat kenakalan orang-orang kita, pesawat si jenis Hercules, itu dibayain nggone sing produsen yang umet ya sih. Loh, karena apa? Orang kita, walaupun dia mekanik, konsep ilmu ketemu kanthi laku, begitu nek trouble, orang mikir delok ora delok blueprint, dideloki sesuai dengan ini kan. Utak-atik ketemu dadi mlaku. Oh iya. Kayak orang Jepang melihat produk motor ini di Jepang sudah nggak ada lagi. Ketemu mekanik Indonesia, kok model seperti ini? Kan berbeda tuh. Iya. Ini hal yang kemudian kita tidak bisa mengeneralkan semuanya. Hal yang harusnya bersifat teknis seperti ini oleh orang Jawa tetap dilakukan laku. Makanya kalau kita mengatakan, saya menggunakan analogi yang gini aja, kira toreka 10 gitu kan, diwakili satu masing-masing orang. Berdiri pada jalan yang sama, titik start yang sama, titik finish yang sama. Ketika dia berjalan, di titik finish sama nggak pemahamannya? Beda-beda. Sesuai dengan laku spiritualnya masing-masing. Kalau kita nggak ngomong toreko, kita ngomong masing-masing pribadi. Dengan langkah kaki kanan yang sama, start. Sampai di sana dihitung berapa langkah kakinya kan berbeda. Oh iya. Karena apa? Tinggi badan berbeda. Kelenturan daripada kaki ini kan juga berbeda. Belum lagi ketika dia mau menapakkan kaki tiba-tiba naik telek, mesti meleset di sidik loh, tidak diinjak. Ada kerikil. Ini yang kemudian tidak bisa kita generalkan. Makanya apa yang dilakukan oleh orang Jawa, kemudian dibawa oleh para habaib itu dan teman-teman apa namanya jamaah yang apa itu jeneng mau ngalamin lali tabligh, itu tidak akan pernah bisa sama. Karena basic daripada gen ataupun darah ataupun sesuatu yang terbentuk di tubuh, kita nggak ngomong dulu roh dulu ya. Tubuh jasad ini saja sudah berbeda. Oh iya. Konsep budaya yang anti laku itu untuk generasi milenial itu malah nggak laku. Karena apa? Nah, ini kan yang kita cari itu. Hanya mengatakan ditolak dulu, nggak laku karena apa? Begitu mereka lahir sudah dicekoki dengan budaya yang bukan asli kita sini. Oh iya. Berbeda. Ketika jenengan mendatangi sebuah wilayah yang mana masyarakat itu belum sangat mengenal yang namanya teknologi informasi. Kalau di Jawa Barat juga loh. Iya, di Jawa Barat itu eneng jenenge suku Baduy. Dia orang kenal HP, orang kenal apa, sandalnya orang mengenal itu. Jadi tidak bisa dikatakan hari ini tidak bisa. Hari ini di sekitar kita memang tidak bisa karena mereka sudah dicekoki dengan itu tiap hari. TV, internet kan begitu.
Jadi apa ya, wis yang dikatakan kultur budayanya bocah-bocah sekarang ini kan sudah terkontaminasi dengan kondisi apa yang dia ada di sekitarnya. Betul. Lingkungan mendukung, orang tua mamangane mbok terus malah jadi umi. Umi. Lah ya. Umi. Lah ya.